Adi Sri Murdianti Sukamplo STMT selaku dosen mata kuliah Matematika Dasar 2. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang vektor sebagai tugas UAS mata kuliah Matematika Dasar 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anton Trijaya Kurniawan dengan NIM D10412110004, Prodi Informatika Universitas Tanjung Pura. Baiklah, langsung saja simak video presentasinya. Baik, yang pertama saya akan membahas konsep dasar dari vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Besaran dalam vektor itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama yaitu besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Seperti contoh yaitu jarak, volume, luas, daya, kelajuan, dan lain-lain. Lalu besaran vektor. Besaran vektor yaitu merupakan besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Seperti contoh yaitu perpindahan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Lalu apa yang membedakan besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar yaitu tidak memiliki arah dan tidak dipengaruhi oleh arah. Sedangkan besaran vektor yaitu memiliki arah dan dipengaruhi oleh arah. Lalu bagaimana cara agar bisa lebih mudah untuk membedakan besaran vektor dan besaran skalar? Pada contoh gambar di atas kita lihat pada titik A menuju titik B dan menuju titik C. Pada perpindahan tersebut, dari perpindahan titik A menuju titik B yaitu 10 cm dan dari titik B menuju titik C yaitu 5 cm. Nah, cara menghitung perpindahan tersebut menggunakan besaran skalar. Yang pertama yaitu titik A menuju titik B ditambah dengan titik B menuju titik C, didapatlah nilai yaitu 10 ditambah 5. 10 ditambah 5 yaitu hasilnya 15. Inilah yang merupakan jarak tempuh yang diukur dengan menggunakan besaran skalar. Nah, bagaimana jika dihitung menggunakan besaran vektor? Karena besaran vektor dipengaruhi oleh arah, didapatlah nilai yaitu titik A menuju titik B yaitu 10 cm ditambah dengan titik B menuju titik C negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena pada titik B menuju titik C yaitu berbalik arah atau berlawanan arah dengan titik A menuju titik B, sehingga perpindahan dari titik A menuju titik C yaitu melalui titik B. Dengan demikian maka didapatlah yaitu negatif 5 karena berbalik arah, sehingga 10 ditambah negatif 5 yaitu hasilnya 5. Inilah yang merupakan perpindahan. Itulah cara agar bisa membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Lalu selanjutnya yaitu bagaimanakah cara menggambarkan vektor? Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Seperti pada gambar di samping. Ini merupakan pangkal atau titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Dan yang merupakan garis hitam ini merupakan panjang vektor. Jadi semakin besar vektor, semakin besar nilai vektor, semakin panjang pula garis vektor tersebut. Nah, panjang vektor ini yaitu menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Sedangkan yang di ujung itu merupakan arah vektor. Lalu notasi vektor itu seperti apa? Notasi vektor itu seperti pada gambar ini. Titik A menuju ke titik B itu dinamakan vektor AB atau dilambangkan dengan vektor A kecil.
dengan garis atas bawah, dengan garis di atasnya. Lalu ketika dari titik B menuju ke titik A, titik pangkalnya berada di B dan titik ujungnya berada di A, ditulislah vektor BA sama dengan atau dilambangkan dengan negatif vektor A. Kenapa negatif? Karena seperti yang di pembahasan sebelumnya, karena berlawanan arah. Lalu vektor itu dilambangkan dengan simbol A kecil dengan garis atas di bawahnya dengan garis atas, atau bisa dilambangkan dengan A kecil dengan garis di bawahnya, lalu bisa dilambangkan dengan huruf A yang ditebalkan. Lalu bagaimana contoh dari vektor? Seperti contoh, yaitu vektor A sama dengan 2H dikurang I ditambah 5J. Didapatkanlah yaitu vektor A sama dengan 2 min 1 5. Bagaimana bisa mendapatkan nilai 2 min 1 dan 5? Karena dalam sebuah vektor itu terdapat vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada pembahasan kali ini saya membahas tentang vektor 3 dimensi, sehingga didapatkan yaitu nilai 2 min 1 dan 5. Karena vektor itu seperti sebuah grafik X, Y, Z, sehingga dibentuklah 3 dimensi. 2H dimasukkan itu sebagai pengganti X, yaitu 2, ditulis dengan lambang H. Lalu I di sini min 1, negatif 1, karena di sini 1 tidak perlu ditulis. Lalu ditambah dengan 5J, sini sebagai pengganti Z, ditulislah 5. Jadi hasil dari vektor A sama dengan 2H min 1 min I ditambah 5J, yaitu adalah 2 min 1 dan 5. Lalu sebagai contoh soal itu tentukan vektor dari gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini titik awal, titik pangkal A menuju titik ujung yaitu B, dan dari titik pangkal B menuju titik ujung C. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu titik pangkal A menuju titik ujung C, vektor dari A ke C. Lalu bagaimana cara mengerjakan permasalahan ini? Itu dengan memasukkan rumus, yaitu vektor AC atau yang ditanyakan adalah nilai dari AC, vektor AC sama dengan vektor A ditambah vektor B. Vektor A di sini dari titik pangkal A menuju titik ujung B, yaitu dilambangkan dengan vektor A kecil, ditambah dengan B, yaitu titik pangkal B menuju titik ujung C, dilambangkan dengan vektor B, sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. 8 yaitu ditambah dengan 4, sehingga hasilnya yaitu 12 cm. Itulah nilai dari vektor A dan C. Lalu contoh soal yang kedua yaitu tentukan vektor dari soal berikut ini. Nah, vektor A sama dengan 5H ditambah 4I ditambah 6J. Dan vektor B yaitu sama dengan 3H min 5I ditambah 2J. Lalu jawabannya yaitu yang pertama kita tambahkan. Di sini saya akan menerangkan tentang cara mengoperasikan atau cara mengerjakan sebuah vektor menggunakan rumus aritmatika, yaitu tambah, kurang, dan kali. Yang pertama, penjumlahan. Vektor A ditambah vektor B yaitu 5, 4, dan 6, yaitu dapat dari 5H dimasukkan, lalu di bawahnya yaitu ada 4I, lalu ada 6J, dimasukkanlah 6 sini, ditambah dengan vektor B yaitu 3 dikurang 5 yaitu negatif 5, dan 2J, dimasukkanlah 2.
sama dengan kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah 3, 8, 4 ditambah negatif 5 yaitu negatif 1, dan 6 ditambah 2 yaitu 8. Inilah hasil dari vektor A ditambah vektor B. Lalu pengurangan, vektor A dikurang dengan vektor B, yaitu kita masukkan lagi, yaitu 5, 4, dan 6 dikurang 3 negatif 5 atau min 5, 2, lalu kita kurangkan 5 dikurang 3 yaitu 2, 4 dikurang negatif 5 yaitu 9, lalu 6 dikurang 2 yaitu 4. Hasil dari vektor A dikurang dengan vektor B yaitu 2, 9, dan 4. Lalu vektor A dikali dengan vektor B. Nah, kita masukkan lagi, yaitu 5, 4, dan 6, yaitu hasil dari vektor A, yaitu 5H, 4I, dan 6J, dikali dengan vektor B, yaitu dari 3H, min 5I, dan 2J. Lalu kita kalikan, yaitu 5 dikali 3, kita masukkan terlebih dahulu 5 dikali 3, ditambah dengan 4 dikali negatif 5, ditambah dengan 6 dikali 2. Lalu 5 dikali 3 yaitu 15, ditambah dengan 4 dikali negatif 5 yaitu negatif 20, ditambah dengan 6 dikali 2 yaitu 12, sehingga hasilnya yaitu didapatlah 7. Lalu contoh yang ketiga, yaitu jika vektor PQ sama dengan 12I ditambah 3J ditambah 6K, maka 3 vektor PQ nya adalah, kita masukkan nilai vektor PQ nya terlebih dahulu. PQ sama dengan, yaitu 12I dimasukkan, ditambah dengan 13, maksud saya ditambah dengan 3J ditambah dengan 6K yaitu 6. Lalu kita masukkan 3-nya di sini. 3 vektor VQ sama dengan 3 dalam kurung 12, 3, dan 6. 3 dikali dengan 12 yaitu hasilnya 36, 3 dikali 3 yaitu 9, dan 3 dikali 6 yaitu 18. Inilah hasil dari PQ, vektor PQ yaitu 12 ditambah 3J ditambah 6K jika diubah menjadi 3 vektor PQ. Hasilnya adalah 36, 9, dan 18. Lalu contoh soal yang keempat, yaitu diketahui dua buah vektor masing-masing dengan nilai, yaitu vektor A sama dengan 4 dan vektor B yaitu sama dengan 2. Nah, sudut di antara kedua vektor adalah 90 derajat. Maka vektor A ditambah vektor B adalah, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan akar vektor A pangkat 2 ditambah dengan vektor B pangkat 2 ditambah dengan 2 vektor A vektor B cos 0. Karena sudut di antara kedua vektor yaitu 90 derajat, maka cosnya yaitu 0. Lalu akar dari vektor A kuadrat yaitu 4 kuadrat, yaitu didapatkan dari nilai vektor A ditambah dengan 2 pangkat 2 yaitu didapat dari vektor B kuadrat ditambah dengan 2 di dalam kurung 4 yaitu vektor A dan dalam kurung 2 vektor B dengan sudut di antara kedua vektor yaitu 90 derajat dengan cosnya 0 yaitu ditulis 0. Lalu hasilnya yaitu akar 20. Nah, akar 20 masih bisa disederhanakan sehingga didapatlah 20 disederhanakan didapatkan dengan nilai 4 dan 5. Nah, nilai 4 dan 5 jika disederhanakan lagi yaitu didapatlah 2 akar 5.
Nah, mungkin sekian video presentasi tentang tugas video UAS materi vektor dari saya. Mungkin masih terdapat banyak kesalahan dari video presentasi ini. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.